Selamat pagi anak-anak ibu seluruhnya. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya nak. Pagi hari ini jumpa lagi dengan Ibu Kartika Raja Gugu. Pagi hari ini kita akan belajar dari tema benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema hewan di sekitarku, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, agar anak-anak ibu guru seluruhnya dapat menulis contoh sikap terpuji tentang cara merawat dan memelihara hewan. Yang kedua, anak-anak ibu guru seluruhnya dapat menulis 3 contoh hewan liar. Dan yang terakhir, anak-anak ibu guru dapat mengurutkan bilangan dimulai dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang terbesar. Nah, kita akan memulai dari yang pertama, sikap terpuji dalam merawat dan memelihara hewan. Kalian sudah tahu kan nak? Sikap terpuji artinya sikap yang baik, sikap yang harus dilakukan seorang anak yang baik, yang sudah belajar, yang sudah bersekolah. Nah, contoh sikap terpuji dalam merawat dan memelihara hewan kita akan belajar hari ini. Kita bisa memelihara hewan, kamu bisa memelihara hewan peliharaan. Ibu yakin kamu ada beberapa anak yang punya hewan peliharaan. Contoh hewan peliharaan itu adalah anjing, kucing, ayam, ikan. Nah, itu kita pelihara biasanya di daerah tempat kita tinggal atau rumah. Tapi hewan-hewan tersebut harus kita pelihara dengan baik. Tidak boleh dibiarkan seperti itu saja. Nah, sekarang bagaimana cara merawat hewan tersebut agar tetap baik? Kamu perhatikan pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh ya nak. Yang pertama adalah hewan peliharaan harus diberi makan dan minum dengan teratur. Jadi ketika kamu memiliki hewan peliharaan, kamu harus memberi makannya. Bukan hanya diberi makan dan minum, tapi harus dengan teratur. Nah, coba kamu lihat gambarnya. Ini dia seorang anak yang sedang memberi makan. Dia memelihara ayam ya, lihat ayam. Dia sedang memberi makan ayam-ayamnya. Jadi ingat ya nak, yang pertama, ketika kita punya hewan peliharaan, kita harus memberi makan dan minum secara teratur. Yang kedua, kandang hewan harus selalu dibersihkan. Ternyata hewan juga mempunyai sikap yang bersih, bukan hanya manusia. Hewan juga perlu kandang yang bersih. Kamu perhatikan ya nak gambarnya. Nah, ini dia seorang anak yang sedang membersihkan kandang ayam. Apa gunanya dibersihkan anak-anak ibu guru yang baik? Kandang ayam itu dibersihkan supaya ayam-ayam yang tinggal di dalamnya selalu sehat, tidak terkena penyakit. Jadi ayam-ayam tersebut ternyata memerlukan tempat yang bersih. Dan yang terakhir, nah ini dia, jika sakit, hewan peliharaan harus dibawa ke dokter. Tapi jangan salah, dibawa ke dokter hewan. Nah, lihat ya, seorang anak yang sedang bukan anak ya, yang membawa hewan peliharaannya. Nah, kamu lihat, ada anjing, kucing, mereka dibawa berobat tapi ke dokter hewan. Gunanya agar hewan mereka yang sedang sakit dapat segera disembuhkan dan sehat kembali. Nah, anak-anak ibu guru, inilah cara merawat dan memelihara hewan peliharaanmu yang ada di rumah. Yang pertama, hewan peliharaan harus diberi makan dan minum dengan teratur. Yang kedua, kandang hewan harus selalu dibersihkan. Dan yang terakhir,
Jika sakit, hewan peliharaanmu harus dibawa ke dokter. Jadi, kamu sudah tahu bagaimana cara merawat hewan peliharaanmu agar tumbuh dengan sehat. Di rumah juga harus kamu praktekkan ya nak, kalau kamu memiliki hewan peliharaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Contoh-contoh hewan liar. Tadi kita sudah mempelajari tentang contoh hewan peliharaan. Sekarang contoh hewan liar. Apa saja ya hewan liar itu? Ayo kamu perhatikan. Hewan liar adalah hewan yang hidup di alam bebas. Ingat ya, hewan liar adalah hewan yang hidup di alam bebas. Jadi hewan liar ini tidak memiliki kandang, tidak diberi makan. Mereka hidup di alam bebas, mencari makan sendiri. Nah, coba lihat. Yang kedua, contoh hewan liar adalah gajah. Nah, lihat itu ada beberapa ekor gajah. Ini merupakan hewan liar. Mereka tidak memiliki kandang, mereka tidak dipelihara oleh orang, mereka hidup bebas di alam. Nah, lihat mereka sedang minum di sungai. Jadi mereka mencari makan, mencari minum secara bebas di mana mereka tinggal. Nah, berikutnya, contoh hewan liar berikutnya adalah burung cendrawasih. Nah, kamu perhatikan, cantik ya nak burung cendrawasihnya. Burung cendrawasih ini adalah salah satu hewan khusus yang berasal dari Papua. Jadi burung cendrawasih ini tidak hidup di sembarangan tempat. Mereka itu hidupnya di hutan di dalam hutan di Papua. Apalagi contoh hewan berikutnya, hewan liar berikutnya, burung gagak. Nah, kalau tadi burung cendrawasih cantik dengan berwarna-warni, burung gagak ini berwarna hitam. Nah, ini juga contoh hewan liar. Dia hidup di alam bebas, di dalam hutan, tidak dipelihara, tidak memiliki kandang, dan tidak perlu diberi makan oleh manusia. Hewan-hewan ini dapat mencari makan sendiri. Nah, inilah anak-anak ibu guru beberapa contoh hewan liar. Selanjutnya, hewan liar harus dijaga keberadaannya agar tidak punah. Hewan liar harus dijaga keberadaannya agar tidak punah. Ternyata hewan liar ini harus dijaga agar tidak punah. Anak-anak ibu guru tahu artinya punah? Punah artinya habis, ya. Tidak ada lagi hewan tersebut. Jadi hewan-hewan liar itu, beberapa hewan-hewan liar harus dijaga supaya jangan sampai habis. Nah, kita selanjutnya kamu lihat. Kita akan melihat contoh-contoh hewan liar yang terancam punah. Ini artinya contoh-contoh hewan liar yang hampir punah, yang jumlahnya tinggal sedikit lagi. Yang pertama, lihat ya anak-anak ibu guru, harimau Sumatera. Yang mana itu harimau Sumatera? Nah, itu dia. Harimau Sumatera, dikatakan harimau Sumatera. Nah, itu dia. Harimau ini hampir punah. Jumlahnya tinggal sedikit. Jadi harus dijaga. Tidak boleh diburu sembarangan, tidak boleh dibunuh sembarangan, tidak boleh ditangkap sembarangan. Karena ini merupakan salah satu contoh hewan liar yang dijaga oleh pemerintah agar tidak punah. Yang berikutnya, orang hutan. Nah, ini juga merupakan contoh hewan liar yang jumlahnya tinggal sedikit lagi. Jadi harus dijaga. Tidak boleh sembarangan diambil, tidak boleh sembarangan ditangkap atau dibunuh. Nah, contoh berikutnya hewan liar yang hampir punah, badak Jawa. Nah, ini dia badak Jawa, ya. Ini juga contoh hewan liar yang hampir punah. Jadi, harimau Sumatera, orang hutan, badak Jawa, ini jumlahnya tinggal sedikit. Jadi, dilarang menangkap sembarangan, dilarang membunuh sembarangan.
agar hewan-hewan tersebut tidak punah. Ini merupakan hewan liar yang hidup di negara kita di Indonesia. Nah, itulah anak-anak ibu guru contoh-contoh hewan liar. Selanjutnya, kita akan belajar matematika. Mengurutkan bilangan dimulai dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Ini sih kita tinggal mengulang ya anak-anak ibu guru. Kamu sudah tahu cara mengerjakannya, lihat dulu. Baca petunjuknya dengan teliti, mengurutkan bilangan dimulai dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Kita masuk ke dalam lingkaran. Di situ ada bilangan, ada 5 bilangan. Yang pertama 82, 72, 53, 63, 97. Sekarang kita akan mengurutkan bilangan tersebut. Kita lihat dimulai dari bilangan terkecil. Mana bilangan terkecil? Benar, bilangan terkecil adalah 53. Selanjutnya 63. Selanjutnya 72, baru kita lihat lagi 82 dan yang terakhir 97. Nah, bilangan ini sudah berurut ya anak-anak. Sudah berurut dimulai dari bilangan yang terkecil. 53, 63, 72, 82 dan yang terakhir adalah 97. Contoh yang kedua, kita lihat lingkarannya. Periksa kembali ya. 64, 46, 56, 96, 73. Kita sudah belajar. Coba kamu lihat mana bilangan yang paling kecil? Benar, 46. Setelah 46, 56. Selanjutnya 64. Seterusnya 73 dan yang terakhir 96. Nah, bilangan ini yang di dalam kotak sudah berurut. Tidak lagi seperti di dalam lingkaran berantakan. Sekarang sudah berurut dimulai dari bilangan yang terkecil. 46, 56, 64, 73, 96. Nah, beginilah anak-anak ibu guru cara mengurutkan bilangan. Dimulai dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Bu yakin semua sudah mengerti. Setelah pembelajaran ini, Ibu yakin anak-anak ibu guru seluruhnya sudah dapat menulis contoh sikap terpuji tentang cara merawat dan memelihara hewan. Yang kedua, sudah dapat menuliskan 3 contoh hewan liar. Dan yang terakhir, sudah dapat mengurutkan bilangan dimulai dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang terbesar. Demikian anak-anak ibu guru pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini anak-anak ibu guru tetap semangat. Videonya ditonton sampai habis. Setelah ini kamu kerjakan latihannya ya nak. Oke. Dah, salam sehat dari Bu Guru.